Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafamullah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada pengertian memori pada komputer. Memori pada komputer adalah komponen yang sangat penting yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi dan informasi secara sementara atau permanen. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program, menyimpan file, dan melakukan operasi pengolahan data dengan efisien. Ada dua jenis utama memori pada dalam komputer, yaitu memori primer seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara aktif, dan memori sekunder seperti hard disk drive atau HDD atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Memahami fungsi dan jenis memori yang penting ini untuk mengoptimalkan kinerja dan fungsionalitas komputer. Selanjutnya ada cara kerja memori pada komputer. Memori pada komputer berfungsi ketika program dijalankan, data dan instruksi dimuat dari penyimpanan jangka panjang ke dalam RAM untuk diakses oleh CPU dengan cepat. CPU kemudian membaca dan menulis data dari dan ke RAM saat menjalankan operasi seperti pengolahan data, eksekusi program, atau interaksi pengguna. Selama proses ini, data yang tidak aktif atau tidak digunakan sementara disimpan dalam virtual memory, yaitu gabungan antara RAM fisik dan ruang penyimpanan pada hard drive. Dengan cara ini, memori pada komputer memainkan peran yang krusial dalam mendukung kinerja sistem secara keseluruhan dengan memastikan akses cepat dan efisien ke data yang diperlukan selama proses komputasi. Selanjutnya ada fungsi memori pada komputer. Fungsi memori pada komputer yang pertama ada penyimpan data sementara. Memori pada komputer digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU saat menjalankan program. Data yang disimpan di memori dapat diakses dengan cepat oleh prosesor, yang memungkinkan untuk dieksekusi program yang efisien. Yang kedua, eksekusi program. Ketika Anda menjalankan program di komputer, program tersebut dimuat ke dalam memori sehingga CPU dapat mengakses instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Memori memungkinkan CPU untuk secara efisien mengakses instruksi dan data yang diperlukan untuk setiap langkah dalam eksekusi program. Yang ketiga ada penyimpanan data sistem operasi. Sistem operasi juga menggunakan memori untuk menyimpan informasi penting seperti kernel, driver, perangkat keras, dan variabel sistem lainnya. Memori ini penting untuk menjaga sistem operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Yang keempat ada pengolahan data multitasking. Memori memungkinkan komputer untuk melakukan multitasking, yaitu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Setiap program yang berjalan memiliki bagian memori sendiri yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen tanpa mengganggu satu sama yang lain. Fungsi yang lain ada optimalisasi kinerja. Dengan memiliki jumlah yang memadai dan jenis memori yang sesuai, komputer dapat menjalankan program dengan lebih cepat dan efisien. Chance memori misalnya dapat mempercepat akses ke data yang sering digunakan oleh CPU, sementara RAM yang cukup besar dapat mengurangi ketergantungan pada virtual memory yang lebih lambat. Selanjutnya ada penyimpanan data jangka pendek. Memori juga dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara yang sedang digunakan oleh program, misalnya saat Anda sedang mengedit dokumen atau menonton video. Data yang terkait dengan aktivitas tersebut disimpan di dalam memori untuk akses yang lebih cepat. Yang terakhir ada pengelolaan memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk penggunaan memori pada komputer, termasuk alokasi memori kepada program yang berjalan, penghapusan data yang tidak lagi diperlukan dari memori, dan menggunakan teknik seperti paging dan virtual memory untuk mengoptimalkan penggunaan memori fisik. Dengan fungsi-fungsi ini, memori pada komputer menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk operasi yang efisien dan lancar dari berbagai jenis program dan
proses. Selanjutnya ada jenis-jenis memori pada komputer. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tipe memori utama dalam komputer yang berperan sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang beroperasi. Sebagai memori yang dapat diakses secara acak oleh prosesor atau CPU, RAM penyimpanan informasi yang dibutuhkan oleh program yang sedang dijalankan, termasuk data yang sedang diolah dan instruksi untuk operasi yang berlangsung. Salah satu karakteristik utama dari RAM adalah volatilitasnya, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan atau mati. Meskipun bersifat sementara, RAM menyediakan akses yang sangat cepat atau CPU, memungkinkan pembacaan dan penulisan data dengan kecepatan yang lebih jauh. Kapasitas RAM dalam sebuah komputer dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi, dan semakin besar kapasitasnya, semakin banyak data yang dapat disimpan secara bersamaan. Meningkatkan kinerja dan responsivitas sistem dalam menjalankan berbagai aplikasi dan proses. Dengan perannya yang sangat penting, RAM menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan kinerja dan kemampuan memori. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah tipe memori data komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan instruksi dan data yang tidak dapat diubah. Berbeda dengan RAM yang bersifat volatil, data dalam ROM bersifat permanen dan tidak dapat diubah setelah diprogram. Biasanya ROM digunakan untuk menyimpan instruksi yang diperlukan untuk memulai atau booting komputer, serta malware yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat keras tertentu. Salah satu karakteristik utama dari ROM adalah ketahanannya terhadap penghapusan atau perubahan data. Ini berarti bahwa data yang disimpan dalam ROM tetap ada bahkan ketika komputer dimatikan atau kehilangan daya. Hal ini membuat ROM sangat penting untuk menjaga stabilitas dan fungsionalitas dasar sistem komputer. Selain itu, ROM juga memiliki kecepatan akses yang relatif cepat, meskipun biasanya lebih lambat dibanding dengan RAM. Ini membuat ROM cocok untuk menyimpan instruksi booting atau kode dasar sistem operasi yang perlu diakses saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya ada Change Memory. Change Memory adalah jenis memori yang digunakan dalam komputer untuk penyimpanan data yang sering diakses secara sementara. Tujuan utama dari Change Memory adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat waktu akses ke data yang sering digunakan oleh prosesor atau CPU. Change Memory bekerja dengan prinsip bahwa akses ke data yang sering digunakan lebih cepat jika data tersebut disimpan dalam change yang terletak lebih dekat dengan CPU daripada mengambil data langsung dari memori utama atau RAM yang lebih lambat. Dengan menyimpan salinan data yang sering diakses dengan change, CPU dapat mengambil data tersebut dengan lebih cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menunggu akses ke memori utama. Yang keempat ada Virtual Memory. Virtual Memory adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi komputer yang menyediakan kapasitas memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya tersedia di dalam RAM fisik. Konsep virtual memory memungkinkan komputer untuk menjalankan program-program yang lebih besar daripada kapasitas RAM yang tersedia, serta memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan tanpa terganggu oleh keterbatasan memori fisik. Cara kerja virtual memory adalah dengan menggunakan ruang penyimpanan yang ada di hard drive komputer sebagai perpanjangan dari RAM ketika RAM sudah terisi penuh dan memori tambahan diperlukan. Sistem operasi akan memindahkan bagian-bagian dari data dan instruksi yang tidak aktif saat ini dari RAM ke ruang penyimpanan di hard drive dalam sebuah file yang disebutkan file swap atau file packing. Data yang masih aktif tetap berada di RAM ketika CPU membutuhkan akses ke data atau instruksi yang telah dipindahkan ke file swap. Sistem operasi akan memindahkan kembali data tersebut dari hard drive ke RAM. Proses ini disebut sebagai packingin atau swapping. Ini memungkinkan CPU untuk tetap dapat mengakses data tersebut dengan cepat meskipun data tersebut sebenarnya berada di dalam ruangan penyimpanan yang lebih lambat di hard drive.
Yang kelima ada flash memory. Flash memory adalah jenis penyimpanan non-volatil yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari kartu memori dan USB flash drive hingga SSD yang digunakan dalam komputer. Salah satu keunggulannya utamanya adalah kemampuannya untuk menyimpan data secara permanen bahkan saat kehilangan daya. Berbeda dengan RAM yang bersifat volatil dan kehilangan data saat mati, flash memory mempertahankan informasi yang disimpan di dalamnya dalam jangka waktu yang panjang. Flash memory memiliki waktu akses yang relatif cepat dan tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga memungkinkan transfer data dengan cepat. Ini menjadikan pilihan yang ideal untuk digunakan dalam perangkat yang membutuhkan akses data yang lebih cepat seperti SSD dalam komputer atau kartu memori dengan kamera digital. Yang keenam ada registers. Registers adalah komponen penting dalam arsitektur komputer yang terletak di dalam CPU. Mereka adalah unit penyimpanan kecil yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan segera diproses atau sedang diproses oleh CPU. Registers digunakan untuk menyimpan alamat memori yang sedang diakses, operan untuk operasi aritmatika atau logika, hasil dari operasi dan instruksi yang sedang dieksekusi. Salah satu karakteristik utama dari registers adalah kecepatan aksesnya yang tinggi. Registers terletak di dalam CPU dan diakses secara langsung olehnya, sehingga waktu aksesnya jauh lebih cepat daripada memori utama atau cache. Register memiliki kapasitas yang terbatas tetapi jumlahnya bervariasi tergantung pada arsitektur CPU. Yang kedua ada graphic memory atau VRAM. VRAM adalah jenis memori khusus yang digunakan dalam kartu grafis atau GPU pada komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data grafis seperti tekstur, gambar, dan geometri yang diperlukan untuk rendering tampilan grafis pada layar komputer. Salah satu karakteristik utamanya dari VRAM adalah kecepatan akses yang tinggi dan kapasitasnya yang besar. VRAM dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komputasi grafis yang intensif, seperti game atau aplikasi desain 3D. Ini memungkinkan GPU untuk mengakses data grafis dengan cepat dan efisien. Yang penting untuk memberikan kinerja grafis yang mulus dan realistis. Selain itu, VRAM juga memiliki arsitektur yang dioptimalkan untuk operasi paralel, yang memungkinkan GPU untuk melakukan operasi grafis secara efisien pada jumlah besar data grafis secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam situasi di mana banyak elemen grafis perlu dirender dalam waktu nyata, seperti dalam permainan video atau aplikasi desain 3D. CMOS memory. CMOS memory adalah jenis memori yang sangat digunakan untuk penyimpanan pengaturan BIOS seperti tanggal dan waktu yang dapat bertahan meskipun komputer dimatikan. 8 ada buffer memory. Buffer memory adalah jenis memori yang digunakan dalam berbagai perangkat elektronik untuk penyimpanan data sementara selama proses transfer data antara perangkat dari input dan output atau I/O dan CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data yang sedang ditransfer sementara waktu untuk mengkompensasi perbedaan kecepatan antara perangkat I/O yang berbeda. Salah satu karakteristik utama dari buffer memory adalah kemampuan untuk menangani data yang lebih maju, yang berbeda antara perangkat, sumber, dan tujuan. Misalnya ketika Anda mentransfer data dari hard drive ke RAM, buffer memory dapat digunakan untuk menyimpan data sementara jika kecepatan transfer data dari hard drive lebih lambat daripada kecepatan transfer yang diinginkan oleh CPU. Buffer memory juga digunakan untuk mengurangi beban pada CPU karena CPU tidak perlu menunggu data yang sedang ditransfer untuk diolah sebagai langsung. Sebagai gantinya, CPU dapat melanjutkan eksekusi instruksi lainnya sementara data yang sedang ditransfer di latar belakang oleh buffer memory. Yang terakhir ada disk change. Disk change adalah jenis memori yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk menyimpan data sementara dari hard drive dalam RAM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mempercepat akses ke data yang sering digunakan atau diakses secara berulang.
Ketika data dibaca dari hard drive atau ditulis ke hard drive, sistem operasi menyimpan salinan data tersebut dalam disk change di RAM. Hal ini memungkinkan CPU untuk mengakses data tersebut dengan lebih cepat daripada jika data harus dibaca atau ditulis langsung dari atau ke hard drive. Sebagai contoh, jika sebuah program membaca file yang sama secara berulang kali, data file tersebut akan disimpan dalam disk change setelah dibaca pertama kali. Ketika program membutuhkan akses ke file tersebut lagi,